Hai teman-teman, jumpa lagi dengan Heavy Equipment Channel, channel yang membahas dunia alat berat dari berbagai sektor. Di video kali ini kita akan membahas terkait dengan Scania Dump Truck. Ya, namun kita spesifik akan membahas pada sistem transmisi, dan sistem transmisi pada Scania ini adalah sistem transmisi OptiCruise. Di video kali ini kita akan membahas spesifik pada lever OptiCruise-nya. Ya, mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi ya dengan sistem OptiCruise dari Scania Dump Truck ini. Oke. Kalau kita lihat dari berbagai macam truk ya, itu sangat variatif sekali di sistem transmisinya. Nah, pada sistem Scania OptiCruise ini kita sangat diberikan kemudahan ya bagi drivernya. Jadi sistem brake dan sistem transmisi semua menyatu pada satu lever di bawah steering wheel. Nah, seperti apakah sistem transmisi pada Scania OptiCruise? Ya, oke, kita langsung saja. Kalau kita lihat di bagian steering wheel-nya, kita sudah menemukan logo Scania, ya, di mana logonya adalah burung yang memakai mahkota. Ya, ini adalah burung yang dibanggakan di Swedia sana, dan Scania ini rata-rata steering wheel-nya sangat khas sekali, di mana banyak tombol dan lain sebagainya. Ya, namun kita akan spesifik pada lever transmisi OptiCruise-nya. Ya, seperti apakah levernya? Oke, kita langsung next video. Ya, beginilah penampakan dari lever OptiCruise. Ya, kalau kita lihat lever OptiCruise ini sangat simpel sekali. Oke, kita bahas satu persatu mulai dari sistem direction-nya. Ya, jika kita ingin bergerak maju dan mundur ya atau ingin diam, nah di sini terdapat ring ya atau switch yang bisa diputar ya. Kita bisa mengarahkan ke arah D, ke arah N, atau ke arah R ya, di mana N adalah netral dan R adalah mundur. Nah, pada bagian D itu digunakan untuk maju ya. Jadi ketika kita ingin bergerak maju, maka kita harus memposisikan switch ini ya dengan cara diputar. Untuk bergerak maju berarti diputar ke arah posisi D. Ya, maka truk itu akan bergerak maju. Nah, sedangkan ketika kita ingin bergerak mundur, maka switch ini perlu ditekan dulu ke arah dalam, ya, ke arah dalam sesuai dengan simbol anak panah di bagian R ini ya. Untuk bergerak ke arah mundur, maka switch ini perlu diarahkan ke bagian dalam dulu, ditekan, kemudian baru bisa diputar. Ya, di sini ada acuan garisnya. Ketika posisi ingin mundur, berarti R ini berada di N. Begitu. Ya, saya rasa cukup jelas sekali ya, dan mudah dipahami ketika kita ingin bergerak maju dan mundur ketika menggunakan lever OptiCruise ini. Ya, jadi di sini kita tidak perlu memasukkan atau menggerakkan lever transmisi yang seperti pada lever-lever yang konvensional atau transmisi konvensional. Ya, di sini kita langsung tinggal menekan atau memutar switch direction ini ya. Maka dengan mudah kita
mampu menggerakkan truk maju atau mundur. Ya. Nah, selanjutnya pada bagian sebelah kanan di sini, bagian atas terdapat tampilan dua switch. Ya. Nah, dimana kalau kita lihat dari segi simbolnya, nah di OptiCruise ini dilengkapi dua switch atau switch ini berfungsi sebagai brake ya. Kalau kita lihat simbol ini adalah simbol brake ya. Dimana kalau kita fungsikan atau kita geser ke arah kanan, maka pada bagian bawah itu adalah berfungsi untuk memfungsikan sistem brake secara otomatis. Ya, dua switch ini jika kita gerakan ke arah kanan, maka sistem brake bergerak atau beraktivasinya secara otomatis. Ya. Nah, maksudnya seperti apa? Nah, kita perjelas lagi. Pada bagian bawah ini adalah simbol dari retarder brake dan pada bagian atas adalah simbol dari exhaust brake. Ya, di mana kedua brake ini adalah auxiliary brake atau brake tambahan. Ya. Kalau di sistem brake sendiri untuk Scania ya seperti pada umumnya untuk exhaust brake itu terdapat di exhaust pipe ya atau di sistem exhaust saluran buang dari sistem engine, dan pada bagian retarder itu sistemnya berada di output transmisi ya menggunakan liquid. Ya, jadi auxiliary brake ini sangat efisien sekali dan sangat nyaman sekali ketika kita gunakan. Ya. Nah, ketika switch ini digerakkan ke kanan, artinya sistem brake-nya itu akan secara otomatis ya. Maksudnya otomatis itu sendiri itu seperti apa? Jadi ketika kita menginjak pedal brake ya, ketika pedal brake kita injak, maka ya secara otomatis exhaust brake dan retarder brake akan aktif seberapa kita menginjak pedal. Ya, jadi kalau pedal brake sebelumnya hanya berfungsi sebagai service brake atau brake yang berada di semua roda, ya, ketika kedua switch ini diaktifkan, digeser ke sebelah kanan, maka pedal itu fungsinya menjadi 3. Ya, ketika kita menginjak pedal tidak terlalu dalam, maka yang aktif adalah exhaust brake dan retarder brake. Semakin dalam kita menginjak pedal, maka service brake baru akan mulai aktif. Artinya kita akan menghentikan sebuah truk tersebut. Ya. Jadi kalau dilihat dari sistem brake-nya itu sangat efisien sekali. Ketika kita melakukan perlambatan, mengurangi kecepatan, maka yang aktif adalah kedua brake ini, karena di sistem pedal sendiri secara tidak langsung itu kita ketika mengurangi kecepatan tentunya kita akan menginjak pedal brake-nya itu tidak terlalu dalam. Ya. Sedangkan ketika kita ingin menghentikan sebuah truk, maka secara refleks ya operator atau driver akan menginjak pedal lebih dalam hingga truknya berhenti. Nah, oleh karena itu sistem brake ini sangat efisien. Ya, jadi dari umur leaning brake-nya akan lebih
panjang tentunya, karena ketika kita mengurangi kecepatan tidak serta-merta menggunakan leaning brake atau service brake. Nah, kurang lebih seperti itu. Ya. Nah, pada bagian sampingnya itu kurang lebih simbolnya sama dengan di switch-nya ya. Jadi pada bagian samping di sini ada anak panah ke bawah ya, atau mendekat ke arah driver. Ya, maksudnya apa? Maksudnya adalah fungsi retarder secara manual itu juga bisa ya. Jadi ketika kita ingin mengurangi kecepatan dengan retarder brake, maka lever ini pun bisa kita gerakkan ke arah dalam atau mendekati ke arah driver. Ya. Kalau kita lihat di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kalau kita geser levernya itu ada 5 pergerakan. Ya. Jadi 1 geser, 2 geser, 3 geser, dan masing-masing pergeseran itu braking force-nya berbeda. Oke, jadi yang aktif secara manual ketika kita menggunakan lever ini, menggeser lever ini, maka retarder brake akan aktif. Di mana retarder brake tadi saya sudah sebutkan itu berada pada output transmisi yang medianya adalah fluida. Oke. Nah, selanjutnya di satu lever ini tadi kita sudah melihat untuk direction-nya, yang kedua dari sistem brake-nya, dan tentu untuk menambah dan mengurangi speed transmisi itu juga berada pada satu lever ini juga. Ya. Nah, di lever ini kita bisa men-setting secara manual atau secara otomatis ya, karena tadi Optricus sendiri adalah sistem transmisi yang perpindahan transmisinya itu sistem transmisi manual yang perpindahan transmisinya itu digerakkan oleh sistem controller. Ya, jadi yang tadinya manusia ingin menggerakkan ke transmisi berapa ya, atas inisiatif manusia. Nah, dari sini dengan sistem Optricus ini yaitu semuanya sudah diperhitungkan oleh controller kapan harus pindah dan kapan harus turun. Ya, kurang lebih seperti itu jika disetting secara otomatis. Ya. Nah, bagaimana pertanyaannya? Bagaimana jika kita ingin memindahkan transmisinya, mau naik atau mau turun, mau menambah transmisi atau mau mengurangi transmisi? Ya. Nah, caranya sangat simpel sekali. Ya, bahkan kita tidak perlu mengeluarkan tenaga yang besar seperti di manual transmisi atau transmisi konvensional pada umumnya. Ya. Nah, di sini kita bisa menambahkan transmisi ya dengan cara menekan atau menekan atau mengangkat lever ini ya. Jadi dengan tangan kita itu ke arah atas ya. Jadi kita dorong ke atas ya, dari bawah kita dorong ke atas, itu berarti menambah speed transmisi ya. Kita dapat menambah baik menambah 1, 2, 3, nah disesuaikan dengan beban jalan seperti itu. Nah, untuk mengurangi transmisi itu seperti apa? Mengurangi transmisi kebalikannya. Jadi dengan menekan lever ini ke bawah ya, menekan ke bawah ya. Jadi ditekan, maka lever ini dapat mengurangi transmisi aktual yang saat kita sedang driving. Gitu. Oke. Nah,
Lalu kalau kita setting secara manual, maka kita harus menambah dan mengurangi menggunakan lever ini secara manual. Namun, jika kita ingin men-setting secara otomatis, maka kita tidak perlu mengurangi atau menambah speed transmisi itu dengan cara manual. Ya, walaupun ketika kita setting dengan speed secara otomatis, maka kita pun masih bisa menambah dan mengurangi sistem transmisinya, begitu. Jadi ketika kita ingin menggunakan mode auto, ya maka kita tinggal memencet switch yang ada di sini. Cukup dengan jari kita cetek, nanti akan muncul auto, atau ketika kita ingin manual maka tekan lagi switch yang ada di sini. Maka modenya yang aktif adalah manual. Gitu ya. Nah, jadi dari sistem transmisi Optikrus ini berada pada satu lever, di mana lever tersebut fungsinya untuk transmisi itu sendiri, merubah mode itu sendiri, ya, untuk directionnya, dan juga untuk sistem brake-nya. Ya, jadi sangat memudahkan driver atau operator ketika sedang mengemudi. Oke, mungkin itu saja video terkait dengan lever transmisi Optikrus yang sangat simple, ya, nyaman, ya, dan memudahkan bagi para driver-drivernya. Mungkin itu saja video kali ini. Jadi jika ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas terkait dengan sistem transmisi Optikrus, khususnya pada pengoperasian levernya, silahkan bisa bertanya pada kolom komentar. Oke, cukup sekian dari saya dan terima kasih.